Share screen bagaimana ya, Syekh? Afwan. Langsung aja ada pilihan share itu. Nggak ada di saya. Share Pertama whiteboard aja. dibuka dulu filenya. Ini pakai laptop atau HP? Pakai HP, Syekh? PC. HP ya? Pakai HP. Nah, diketuk satu kali, nanti keluar apa pilihan-pilihan di bawah itu. Ada mute, start video, ada share. Nah, yang share dipencet, nanti pilih filenya. Share nggak ada. Bentar ya, aku masuk klinik dulu nih. Dimulai aja. Oke. Sorry ya. Google Drive. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa share, teman-teman. Jadi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang sama berbahagia, pasti ada video yang di-share, juga ada gambar, tapi kayaknya ada kendala. Langsung saja. Jadi materi kita adalah sounds of the hidden ayah. Sounds berarti bahwa suara the hidden ayah dari tanda-tanda yang tersembunyi. Kita dulu paparkan sejarahnya. Jadi sejarahnya, halo tes. Masih betul nggak? Tes. Halo, tes. Putus suaranya. Yang lain masih putus juga ya. Tunggu dulu. Halo, tes. Masih putus suaranya? Kalau sekarang bagaimana?
Masih putus-putus nggak? Masih. Hmm, gimana ya caranya? Kalau sekarang masih ya? Oh, tuh. Jadi, apalagi Sounds of the Hidden Ayat ini adalah anak lah istilahnya atau cucu dari eh, teori sekolah alam. Jadi tahun 2013 atau 2014 lah itu pembicara ini pernah jadi kepala sekolah di salah satu sekolah di Makassar. Nah, itu sekolahnya sekolah alam. Jadi nggak terlalu banyak sekolah alam dahulu di Makassar. Nah, eh, saya jadi kepala sekolah, kemudian ditantang oleh guru saya dan juga teman-teman yang lainnya, bagaimana membuat konsep sekolah alam itu, ya kan? Jadi sekolah alam gimana sih? Akhirnya saya baca-baca buku sekolah alam, ikut pelatihan dan sebagainya. Saya nggak puas. Apa sih yang membedakan sekolah alam dengan sekolah-sekolah yang lainnya, ya kan? Uh, Lalu nalar kritis saya terus mengkritiki. Jika sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, yang membedakan itu hanyalah nama, bukan pada yang paling esensial, maka tidak ada gunanya. Gitu kan ya, ada sekolah Islam terpadu, ada sekolah Islam alam, ada sekolah macam-macam yang dilabeli dengan nama-nama Islam. Apa yang membedakan di antara mereka? Nah, saya mengamati bahwa yang membedakan itu hampir tidak ada. Hampir hampir atau kalaupun berbeda bukan pada hal yang substansial. Nah, gitu cara saya mengkritiki. Nah, pada akhirnya uh, terus bergulir. Terus bergulir, saya bilang gimana caranya membuat apalagi sekolah alam? Apakah kita harus studi banding atau bagaimana? Nah, yang pertama sekali saya tanyakan adalah sekolah dan alam, gitu kan? Kalau nalar-nalar filsafat kan mengatakan selain daripada Tuhan, berarti dia alam, ya kan? Berarti kalau sekolah alam, berarti sekolah selain daripada Tuhan gitu. Itu nalar-nalar yang nakal kan. Nah, sekarang sekolah alam itu diidentikan dengan pepohonan yang hijau gitu kan, orang bebas gitu. Kenapa dinamakan sekolah alam? Padahal definisi alam sendiri adalah segala sesuatu selain Tuhan. Akhirnya terus uh, akhirnya muncullah teori di Anatomy of Iman itu, satu konsep pendidikan kurikulum yang kira-kira menurut saya sendiri itu substansial, jadi sangat substansial, menjelaskan tentang base kurikulum, bahkan waktu awal-awal itu disebut dengan base kurikulum, kurikulum yang bersifat basic, nah gitu. Suara saya masih kedengaran nggak ini? Oke, oke. Nah, kemudian Anatomy of Iman ini jadi tunggu dulu, kalau nggak share, screen share, oke, screennya kelihatan ya? Oke, oke, syukron. Jadi gitu. Jadi selain Tuhan berarti dia alam gitu. Itu nalar yang apa ya, filosofis lah. Nah akhirnya uh, terus mengkaji sampai saya bertemu dengan satu konsep kurikulum yang dikembangkan di Israel, namanya kibbutz. Ini kibbutz ini itu yang saya anggap mendekati tentang teori sekolah alam. Nah gitu. Akhirnya satu lagi pertanyaannya, uh, sekolah itu disebut dengan sekolah Islam alam atau sekolah alam Islam, gitu kan?
ada Islamnya. Ini sesuatu yang menantang gitu. Sekolah, tetapi ada label Islamnya. Dan ini harus disinkronisasi, gitu kan? Bisakah ketemu alam dengan Islam? Ya, bisa aja kalau kita campur baur dengan apalagi ecek-ecek lah istilahnya. Nah, singkat cerita, ketemulah teori The Anatomy of Iman. Tahu iman. Ah, The Anatomy of Iman. Kemudian di Anatomy of Iman ini asalnya hanyalah sebagai apa namanya konsep kurikulum. Lalu konsep kurikulum ini kemudian bagaimana caranya supaya dia apa istilahnya dibuatkan jadi konsep terapi. Nah, akhirnya ketemulah saya Bang Aswad. Ketemu Bang Aswad, ketemu trainer-trainer yang lainnya, ketemu Hawkins, dan akhirnya terakhir sekali itulah muncul Sounds of the Hidden Ayah. Oke. Nah, sekarang kita berbicara Sounds of the Hidden Ayah. Jadi kita mulai dulu dari kata ayat. Oke, kita mulai dari kata ayat. Sorry. Ayat. Apa itu ayat? Ya kan? Yang sering terbayang di kita itu adalah ayat itu berarti Al-Quran ya. Kalau Muslim ya berarti Al-Quran. Gitu kan? Yang teks-teks kitab suci atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata cek per cek nggak begitu. Ketika screen hitam, Ustaz, tidak ada tampilan. Oke, sorry. Bagaimana screennya sekarang? Masih hitam kah screennya? Tes. Tes. Jelas ya? Oh, berarti sebagian hitam. Oke. Jadi ayat. Apa itu ayat? Nah, yang terbayang bagi kita ayat itu adalah ayat suci Al-Quran, teks-teks suci. Tapi ternyata Al-Quran itu ketika dia menyebutkan ayat, dia tidak hanya mengatakan tentang Al-Quran, tapi hal-hal yang lain lagi. Ya kan, seperti video yang saya share itu, apa ya, mudah-mudahan sudah bisa di-share. Tunggu dulu ya. Oke, ini kelihatan ya, teman-teman? Minta tolong direspon. Kelihatan ya screen-nya? Alhamdulillah ya, kelihatan. Jadi teman-teman sekalian, oh ya, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bicara ayat, kebanyakan di antara kita, dan itu tidak salah ya, langsung merujuk pada Al-Quran. Bahwa yang dimaksudkan ayat itu adalah teksnya Al-Quran. Maka ketika Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini dengan satu tugas mulia, yaitu membacakan ayat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul, tugasnya apa? Yatlu alaihim ayati. Yaitu dengan membacakan ayat-ayatnya. Nah, sekarang yang kita bayangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuat orang-orang Makkah, Quraisy Makkah pada saat itu yang masih kafir menolak Islam,
kita membayangkan bahwa Rasulullah sekedar datang kemudian membacakan kepada mereka ayat suci Al-Quran. Dan itu benar juga. Tetapi ketika kita mentok bahwa hanya itu yang dilakukan Rasulullah, maka pada saat itulah kita keliru memahami. Karena kenapa? Ternyata di Al-Quran sendiri tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan ayat itu adalah sesuatu yang lebih luas daripada teks-teks Al-Quran. Oke, kita bacakan teman-teman. Ini ada di juz 2. Saya lupa di ayat berapa. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Jadi perhatikan teman-teman. Ini terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Perhatikan. Dalam penciptaan langit dan bumi. Silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di lautan dengan membawa barang-barang berguna bagi manusia. Dan apa yang diturunkan dari langit berupa air, yaitu hujan. Lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah matinya. Dan disebarkannya di bumi itu segala jenis perhewanan. Dan kisaran-kisaran angin serta kisaran awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi, sungguh itu merupakan ayat bagi kaum yang memikirkan. Ya kan? Jadi Al-Quran jelas sekali. Ternyata yang dimaksud ayat itu bukan hanya teks-teks di dalam Al-Quran. Tetapi ayat itu adalah apa yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit, di bumi. Nah, jadi gitu. Nah, kalau kita bedah lagi teman-teman sekalian, ternyata coba perhatikan penciptaan langit dan bumi. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard, khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi itu adalah ayat, ya kan? Ilmu yang membahas tentang penciptaan langit dan bumi itu ya setidaknya kan dalam fisika, teori Big Bang. Anda bisa bayangkan nggak ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi kepada penduduk Makkah pada saat itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada para sahabatnya bagaimana penciptaan langit dan bumi itu keren. Seorang nabi yang dikatakan nabi yang ummi, ya kan? Kemudian beliau menjelaskan tentang teori penciptaan langit dan bumi. Kalau dalam fisika sekarang kan teori yang paling populer tentang penciptaan langit dan bumi atau asal mula langit dan bumi itu Big Bang. Itu pada mulanya bahwa langit dan bumi itu kan dalam satu kesatuan. Kemudian karena terjadi pergolakan ya, kemudian dia meledak. Nah, itu persis dijelaskan dalam Al-Qur'an. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafaqnahuma. Jadi pada mulanya langit dan bumi itu sorry anak saya menangis ya. Saya urusi dulu. Sorry. Itu ayat juga, Ustaz. Afwan. Oke. Ya, teman-teman. Jadi gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang asal usul semesta kepada penduduk Makkah yang notabene juga ummi, dan Rasulullah juga disebut sebagai ummi, nah, gitu kan? Itu kan keren, ya kan? Makanya saya bilang dai sekarang jangan apa istilahnya, jangan kampungan dengan ilmu-ilmu selain daripada ilmu-ilmu keagamaan yang apalagi yang fikih, yang apa gitu kan. Kan Rasulullah SAW juga nggak sebegitunya gitu loh. Ya kan? Ah gitu. Penciptaan langit dan bumi dibahas dalam ilmu fisika. Pergantian siang dan malam.
itu juga adalah ayat dan dibahas dalam ilmu geografi. Nah, gitu kan? Itu keren itu. Kapal yang berlayar itu ilmu kelautan, ya kan? Air yang turun dari langit itu berbicara tentang ilmu, pasti tentang ilmu alam, geografi atau ilmu apa yang berhubungan dengan air yang turun dari langit itu, ya kan? Menghidupkan bumi, bagaimana caranya menghidupkan bumi? Itu dibahas dalam ilmu pertanian dan itu juga merupakan ayat. Sebaran berbagai jenis binatang dan binatang-binatang di seluruh bumi itu bicara tentang ilmu peternakan, ilmu perhewanan, kisaran angin, geofisika, kisaran awan, berbicara tentang cuaca, pengendalian angin dan awan. Yang sakhari bainas sama'i wal ardh. Nah, itu juga itu keren. Jadi kita membayangkan Rasulullah SAW dengan nama Ummi, itu kita tidak menganggap bahwa Rasulullah SAW itu hanya menggunakan teks-teks Al-Quran tok, gitu kan? Kemudian kita membayangkan Rasulullah tugasnya adalah membacakan itu kepada seluruh sahabatnya, kepada enggak. Tetapi dia menggunakan beberapa pendekatan. Tentu saja tidak sedetail yang kita bicarakan pada hari ini, ya kan? Itu. Jadi, sekarang itu yang dimaksud dengan ayat. Kalau dalam Sounds of the Hidden Ayah itu. Nah, teman-teman, itu ayat. Jadi Sounds of the Hidden Ayah. Nah, sekarang Sounds of the Hidden Ayah yang dimaksudkan itu apa? Jadi ada suara dari ayat-ayat yang tersembunyi. Kenapa kita mengatakan tersembunyi? Karena itu jarang kita bahas, gitu kan? Nah, ini semua ini kan ilmu-ilmu yang sifatnya kita lihat keluar, kita melihat keluar. Tetapi ternyata ketika kita kaji lagi, ternyata bukan cuma itu yang disebutkan dengan ayat, tapi ada yang lebih ke dalam lagi. Ya kan? Ini sifatnya eksternal. Kalau yang ke dalam yang mana? Nah, itu tadi. Apalagi sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan tebarkan ayat-ayatku di seluruh ufuk-ufuk semesta. Dan aku tebarkan ayat-ayatku itu di dalam dirimu sendiri. Nah, di dalam dirimu sendirilah ini yang disebutkan dengan the hidden ayat. Ayat yang tersembunyi. Karena orang lain nggak bisa lihat kecuali diri kita sendiri. Nah, gitu kan? Jadi kalau kita simpulkan teman-teman, ayat itu terdiri dari 3, yaitu semesta yang sifatnya eksternal. Kemudian ayat yang kedua adalah wafi anfusikum, yang di dalam dirimu, ya kan? Kemudian ayat yang ketiga adalah teks-teks dalam Al-Quran itu. Oke? Nah sekarang apa lagi? Perintahnya ketika kita membahas tentang ayat-ayat di dalam diri kita adalah perintah serius. Sebagaimana perintah serius juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelitinya alat-ayat yang eksternalnya kita, yaitu bumi, langit, penciptaan langit dan bumi, awan-awan dan sebagainya. Itu serius Allah menyuruh kita untuk memperhatikan. Sebagaimana seriusnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ketemu korelasinya, kan? Nah, ternyata teman-teman, perintah melihat diri. Afwan, kok ribut sekali ya? Tapi boleh ke restoran. Halo? Kok ribut ya? Afwan, tes Ustaz Ade. Bisa di-mute dulu, Ustaz. Tes. Halo? Oke. Jadi, gitu ya teman-teman. Perintah tentang mengamati apa yang eksternal bagi kita, untuk manusia, penciptaan langit dan bumi, sebaran hewan, turunnya hujan, itu kan perintah serius dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seriusnya ketika Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan di dalam diri kita juga. Wa fi anfusikum
afala tubsirun. Dan di dalam jiwamu sendiri coba perhatikan. Gitu kan? Itu setimbang ketika Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Jadi ada perintah untuk memperhatikan eksternal, ada perintah untuk memperhatikan Al-Qur'an, dan ada perintah untuk memperhatikan jiwa kita sendiri. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan the hidden ayat. Nah, lama-kelamaan perintah untuk memperhatikan diri sendiri itu ternyata sifatnya menyembuhkan. Kalau itu dikaitkan dengan map of consciousness. Karena ketika kita bisa mengamati diri kita sendiri, berarti ada jarak antara kita dengan realitas eksternal yang sedang terjadi. Jadi ada event yang terjadi, kemudian ada jiwa kita yang diamati. Ternyata jiwa kita itu berbeda. Jadi ada pengamat, ada yang diamati. Nah, gitu kan? Nah, kalau pengamat dan diamati ini sudah berpisah, maka ketika ada problem dengan yang kita sesungguhnya itu sebenarnya berpisah. Nah, ketika kita bisa mengamati, disitulah menyembuhkannya. Nah, makanya di Anatomy of Iman kemudian ditarik menjadi salah satu metode terapi. Nah, gitu ya teman-teman. Saya kira itu pengantarnya dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya lebih suka diskusinya, makanya saya buat video, tapi ternyata videonya hanya tampil beberapa menit saja. Kan padahal 20 menit yang tampil cuma 13. Syukran jazakumullah khairan katsira. Saya serahkan ke Ustadz Ade. Ada Ustadz. Ustadz Ade. Halo? Silakan Ustadz Ade. Halo, halo. Lagi ke belakang. Oke, baik. Jadi tadi ke belakang lagi. Oke, langsung saja diskusinya kalau begitu. Silahkan dicatat teman-teman. Tutup Facebooknya dulu. Oke. Ada Bung Sandi juga. Terima kasih Bung sudah hadir. Ya silakan teman kalau ada bertanya. Ustadz Ade lagi ke belakang kayaknya. Di chat aja sampai ya sorry. Ya chat aja chat. Oh. Oke, suara saya masih enggak ini? Kakak Mama. Halo? Lagi motor kita pulang aja. Oke, nunggu dulu. Ya, apa poin penting dari hidden ayat? Oke, ada dua pertanyaan ya, teman-teman. Oke, yang pertama apa poin penting dari ada iman? Jadi, aduh, ya suaranya kita.
Oke, oke. Oke, saya jawab pertanyaannya Bung Sandi dulu ya. Apakah ada ayat tentang matematika di dalam ya, saya off-kan video. Oke. Siapa? Jangan. Panggil-panggil. Oke, teman-teman, kedengaran suara saya? Jadi ayat tentang matematika ada. Jadi gini dulu, rumus tentang ayat itu adalah bagaimana bisa. Tadi nggak tertib. Aduh. Tadi ada anak yang Oke, kedengaran suara saya? Jadi rumusnya ayat itu adalah dia harus meningkatkan keimanan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan idza tuliyat alaihim ayati zadathum imana. Jadi ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatku maka bertambah imannya. Jadi rumus untuk menambah iman adalah dengan membacakan ayat. Ingat ya, membacakan ayat, bukan membaca dibacakan ayat, bukan membaca ayat. Itu dulu satu itu. Jadi tugas Nabi adalah membacakan ayat. Jadi bukan mengajari membaca ayat. Nah, itu dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah matematika yang mampu meningkatkan keimanan? Ada. Itu dalam juz 29 dijelaskan. Panjang sekali ayatnya. Saya bacakan ya, teman-teman. Kalau ada yang tahu ayat berapa, silahkan ya. Di surah Al-Mudathir, saya nggak tahu ayat berapa. Ayat 11 mungkin. Juz 29. Itu dikatakan seperti ini. Alaiha tis'ata asyar. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Jadi singkatnya begini. Apalagi angka 19 yang merupakan penjaga pintu neraka itu dikatakan sebagai liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Dia apalagi menambah keimanan bagi orang-orang yang diberikan kitab dan orang-orang yang beriman itu semakin kokoh. Dan itu menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Nah, gitu ya, teman-teman, mohon dibantu surah Al-Mudathir ayat berapa itu? Saya nggak tahu, ayat 12. Silahkan dibuka. Alaiha tis'ata asyar. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Jadi wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah dijadikan iddah itu, hitungan 19 itu, illa fitnatan lilladzina kafaru, itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang kafir, liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana, dan kemudian membangkitkan bagi orang-orang yang diberi kitab dan juga menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Itu ya Bung Sandi, kalau dijelaskan. Nah, kalau mau lagi ayat-ayat tentang matematika, itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Oke, saya kira itu, teman-teman. Ada lagi nggak ini? Saya baca yang oh, ayat 31 ternyata. Syukran jazakallah khair, Bang Sandi. Syekh Anwar, ini sudah dijawab Syekh Anwar. Masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi gitu ya. Ini kan apalagi sounds of the hidden ayat pada akhirnya nanti akan dibawa pada proses healing. Jadi bagaimana menggunakan ayat-ayat itu sebagai proses healing. Nah, itulah yang dijelaskan nanti di Sounds of the Hidden Ayat dalam apalagi dalam itu buku panduan yang apalagi teman-teman kami pernah edit. Nah, gitu. Nah, kalau ditanyakan apa poinnya, ya itu poinnya the Hidden Ayat adalah ketika Anda bertemu dengan
setiap Anda melihat sesuatu dan Anda bertemu atau Anda sadar bahwa itu adalah salah satu petunjuk dari petunjuk-petunjuk Allah, maka di saat itulah kita sembuh. Karena itu bisa menenangkan. Ya kan? Itu bisa menenangkan. Dan itu correlate sekali dengan apa yang dibahas oleh Hawkins. Ya kan? Dalam map of consciousness-nya itu. Itu kan kalau kita bentangkan gut view-nya dari yang paling bawah 20 sampai yang paling tinggi 700 itu, kita akan sadar bahwa semakin ke bawah itu, semakin kita melihat Tuhan sebagai sesuatu yang material, materi. Jadi jangankan materi-materi yang kita lihat ya, tapi ketika kesadaran kita memang berada pada level kesadaran rendah, Tuhan pun akan dimaterikan. Gitu kan? Dimaterikan. Nah, semakin tinggi, itu kan nanti gut view-nya yang tinggi itu disebut dengan self. Itu bahasan yang cukup berat. Tapi ketika cara pandang ketuhanan kita berubah, maka pada saat itulah juga apalagi kondisi psikologis kita berubah. Nah, itu kalau mau dikorelasikan ya, apa yang dibicarakan Hawkins dengan The Hidden ayat ini. Nah, gitu. Oke. Saya kira demikian ya, teman-teman. Jawaban saya. Betul. Jadi, gini ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Jadi, silakan buka Al-Quran ya. Jadi gini. Di surah Thaha itu dikatakan begini. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu jelas sekali ya. Hanya dengan mengingat Allah, maka hatimu menjadi tenang. Oke. Ketenangan batin, kalau kita menggunakan Rothman Abdallah, ya, Rothman Abdallah itu kan dia membagi jiwa kita itu menjadi 4 skala. Kalau Hawkins kan skala besarnya cuma power versus force. Tapi itu bisa kita korelasikan. Jadi, tatmainnul qulub, kalau dalam versinya Rothman Abdallah itu kira-kira senada dengan apa yang disebutkan oleh Hawkins di level love. Love. Unconditional love 500. Nah, tatmainnul qulub itu dalam versi Islam itu menenangkan jiwa, berarti ketika jiwa kita tenang, maka pada saat itu kita berada pada level 500. Oke. Yaitu ketika kita melihat seluruh alam semesta ini sebagai manifestasi dari keilahian. Gitu kan? Tapi ini nggak boleh disugesti, karena dia sifatnya personal. Ketika kita sudah melihat alam semesta sebagai manifestasi dari keilahian, maka pada saat itulah kita sembuh. Apa buktinya? Karena yang kita pikirkan tentang zikir itu adalah ketika kita menyebutkan Allah, 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 Allah. Apakah itu salah? Benar. Tetapi ada versi lain tentang zikir itu. Nah, coba zikir itu dikaitkan dengan alam semesta. Coba perhatikan dalam surah Al-Imran, misalnya kan, ayat 190 lah, atau satu berapa, sudah hampir akhir. Jadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mau mikir. Gitu kan? Nah, coba perhatikan ayat selanjutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Coba. Yaitu orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mikir itu gimana sih? Yaitu mereka yang berzikir. Alladzina yadhkurunallaha. Mereka yang berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ketika dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, kemudian dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dia ketika berbaring. Bukan cuma itu, tapi wa yatafakkaruna, yaitu ada perenungan di dalamnya, ya kan? Jadi ketika dia melihat ayat-ayat eksternal, dia zikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring dalam segala kondisi. Tetapi zikirnya nggak berdiri sendiri, tapi zikirnya disertai dengan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya kan? Dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Tapi ayat selanjutnya mengatakan ada pemaknaan daripada zikir itu. Yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pemaknaannya itu. Jadi ketika zikir, fikir, kemudian pemaknaannya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini adalah ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sia-sia, tidak ada kosong, tidak ada existential vacuum kalau kita katakan ya, kalau menggunakan bahasanya Frankl, nggak ada itu existential vacuum.
tapi segala sesuatunya itu punya makna. Ketika makna ini ketemu, sembuhlah kita. Ya kan? Itu juga diutarakan oleh Viktor Frankl. Nah, kita punya juga modelnya seperti itu. Yaitu ketika ayat eksternal, kemudian itu membuat lisan kita berzikir, zikir kita membuat kita tafakur, tafakur itu kemudian membuat kita menemukan makna dari semua kondisi. Ya kan? Gitu teman-teman. Jadi, ketika zikir itu terjadi, apa kejanji Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya sudah, kalau kamu zikir, sudah tenanglah hatimu. Nggak guncang lagi hatimu. Gitu kan? Ketika nggak guncang hati, nggak ada lagi depresi. Anxiety hilang. Kalau bahasanya Hawkins, level force-nya sudah apalagi larut, dissolving di ego, kata Hawkins. Dia egonya itu sudah dissolve, dia sudah larut. Gitu teman-teman. Jadi ini basis anunya ya, basis berpikirnya Sounds of the Hidden Ayat. Dan sekedar info, di Al-Quran itu penggunaan kata ayat itu lebih dari 300 kali. Dan itu kalau dari kami itu sudah memetakan menjadi 5 bagian. Ayat-ayat itu dipetakan menjadi 5 bagian. Ya kan? Enggak dijelaskan di sinilah, enggak seru kalau dijelaskan semua. Dan itu menenangkan. Dan itu membuat apa ya? Kalau dalam apalagi ketika ada problem, kemudian kita bedah kesemerautannya, itu biasanya kita menertawakan diri sendiri gitu kan. Dan itu kalau Hawkins itu humor-humor seperti itu tuh sudah sampai pada level 310. Gitu. Oke, teman-teman, silakan. Kalau ada lagi yang mau bertanya. Pak Wiwin, terima kasih ya atas pertanyaannya. Bung Sandi juga terima kasih. Silakan di chat, di kolom chat ketika ada pertanyaan. Saat Ade masih di jalan kayaknya. Ya, jadi ada pertanyaan ini. Biasanya nangis dulu, Ustaz. Oh, Bu Wiwin, ya. Ketemu ayat, pasti saya keadaan, ya. Memang, ya benar. Kadang nangis. Nggak apa-apa, mau nangis, mau ekspresi apa. Jadi teman-teman biasanya itu chat saya ketika dia sudah bertemu dengan ayat itu. Jadi di dalam dirinya, kemudian dia konfirmasi dalam dirinya, dia ketemu. Gitu kan, ternyata kejadian ini punya makna. Bukan cuma nangis, Bu. Ada yang dulu pada proses healing kami, kan healing apa sih namanya, berjamaah gitu kan. Itu pun melalui via Zoom. Itu ada yang sampai keluar dari via Zoom karena dia nggak tahan gitu. Semakin dia bertemu, maka semakin sakit kepalanya. Itu, tetapi dia menangkan, ya kan? Sakit kepalanya itu karena ada perubahan fisiologis di tubuhnya. Jadi biasanya kan proses transendensi itu kan tidak hanya mengubah kondisi psikologis kita, tetapi sekaligus juga mengubah kondisi apalagi fisiologis. Jadi ada pergerakan fisiologis di tubuh kita. Dan itu biasanya menyakitkan karena healing itu dia ketika menyembuhkan tubuh, dia juga ikut menyembuhkan jiwa, dia juga ikut menyembuhkan tubuh. Ketika posisi jiwa kita diperbaiki, posisi tubuh juga ikut diperbaiki. Dan itu apalagi istilahnya, bayangkan ketika ada salah posisi di tubuh kita, kemudian dia di healing, dia bergerak dan dia sakit. Jadi bukan cuma menangis, tetapi bahkan ada yang sampai sakit kepala. Ya kan? Dan itu bukan cuma sekali, 2 kali saya dapatkan, tetapi sudah cukuplah berkali-kali. Gitu ya teman-teman. Terima kasih Bu Wiwin. Ya. Kenapa ya para penafsir ayat-ayat kauniyah terkesan lebih ramah dari penafsir ayat-ayat kauliyah? Perbedaan pandangan di ranah sains tidak sampai saling menyesatkan yang ekstrim. Ya entahlah. Jadi sebenarnya kan
pelajaran-pelajaran agama itu kan tiba-tiba dibatasi pada sekedar persoalan apa lagi namanya, persoalan akidah, persoalan fikih. Dan yang paling banyak yang terjadi di lapangan itu pertengkaran kita adalah pertengkaran fikih ya, pertengkaran yang menyangkut masalah fikih. Ya kan kita bebas berdebat di situ dan menggunakan nukilan yang bermacam-macam. Apakah para ulama mengatakan ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah, nah, gitu kan? Kalau saya tambah lagi ada ayat-ayat di dalam jiwa kita. Nah, itu juga masuk kauniyah sebenarnya. Gitu ya. Jazakallah khair. Bung Sandi, pertanyaan yang keren. Ya, dari Mbak Desi, hati tersentuh menangis pada saat mendengarkan ayat-ayat murattal tanpa tahu artinya. Iya, proses healing juga. Jadi apapun begini ya, sebenarnya yang ingin kita gapai dalam apalagi dalam healing itu adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin. Tapi dia tidak boleh sifatnya sebagai sugesti belaka. Dia harus bertemu makna secara personal. Makanya kan bukan hanya berhenti pada pembacaan ayat, tetapi ada setelah itu. Jadi saya bacakan lagi ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Itu kan kita amati secara indriah lah atau secara keilmuan. Itu bisa menggetarkan kita, betul enggak? Umat Islam ketika mengetahui bahwa teori Big Bang ini ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran ada getaran. Ya kan? Big Bang pada mulanya alam raya ini satu padu, kemudian ada sesuatu entropi lah kalau kata-kata para saintis itu terlalu padat, kemudian dia meledak, dipisahkan gitu kan, bertebaran, maka jadilah alam semesta. Nah, itu kan Al-Quran menyebutkan itu. Apalagi awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata raqqa. Jadi dia dulu satu padu, kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membaca itu, ya kan ada getaran di dalam jiwa kita. Idza tuliyat alaihim ayati ayat saya enggak lupa ayat itu zadathum imana, maka dia bertambah imannya. Ada kan bertambah iman ketika membaca itu ayat-ayat eksternal kita, tapi enggak boleh berhenti di situ. Karena Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Nah, ini harus membuat kita berzikir. Jadi subhanallah, ya kan? Tapi nggak sampai di situ. Ya zikir kita memang tidak, ya oke lah kita berzikir pada saat itu. Ya kan? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya kan? Berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, tapi nggak sampai di situ. Dia harus punya ending. Endingnya itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan seluruh kejadian alam semesta ini sebagai sesuatu yang kosong makna. Dia adalah sesuatu yang penuh makna. Nah, itu kalau mau menggali tentang makna ini lebih jauh bisa dibaca bukunya Viktor Frankl, Man Search for Meaning. Manusia para pencari makna. Gitu, keren itu. Jadi Viktor Frankl lebih dahulu memperkenalkan kepada kita tentang makna ini. Gimana cara yang mendapat makna? Dia sifatnya personal sekali. Makanya dalam proses healing biarkan dia menyelami dirinya sendiri sampai bertemu makna itu. Jadi tugas terapis adalah mengarahkan dia. Apalagi jangan membiarkan dia melihat sesuatu selain pada dirinya sendiri. Itu ribet nanti kalau ingin dijelaskan. Tapi apalagi namanya itu menenangkan. Dan itu kalau biasanya kita kan diberi angka itu, apalagi peristiwanya. Angka tertingginya 10. Kemudian ketika kita apalagi healing, satu persatu kita urai, maka itu akan berkurang sampai problemnya itu 0. Ya kan? Ketika dia bertemu diri, cuma sekedar mengamati diri sendiri saja itu sudah merupakan proses healing. Apatah lagi ketika dia bertemu pada makna. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi nggak berhenti sampai mendengarkan, gitu kan? Ya siapalah kita umat Islam, memang ketika mendengarkan ayat Al-Quran pasti bergetar, bertambah iman kita. Tetapi kata Allah jangan berhenti di situ, berhenti pada hal itu memang bagus, tapi lanjut lagi,
Wah, itu yaitu berzikir dalam segala kondisi. Tapi nggak berhenti di situ. Setelah zikir ada tafakkur. Dan tafakkur juga nggak berhenti sampai situ, yaitu bertemu makna. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi basis kita Al-Quran, insya Allah. Syukran. Pertanyaan dari Mbak, siapa lagi? Mbak Adim. Terima kasih banyak. Mbak Adin Tanfrita. Oke. Ada lagi, teman-teman? What time is it now? Jadi ini aneh ya, kuliah publik saja. Jadi perkenalan bahwa ada proses healing itu ada dalam Al-Quran dijelaskan. Modelnya sangat sangat runut ya, sangat runut sekali. Boleh kita jadikan sebagai apalagi pegangan lah. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya pernah mengalami kejatuhan Al-Quran. Al-Quran raksasa kemudian mengalami perjalanan spiritual sampai terlalu lembut hati ini melihat menginjak rumput menangis. Melihat seorang yang salah menangis. Lama-kelamaan saya takut hingga akhirnya kini tak mampu merasakan lagi. Apa yang terjadi pada diri saya. Wallahu alam bisawab ya. Jadi ingat ya, ayat itu bukan hanya yang ada di eksternal, tetapi ayat itu yang ada di dalam diri kita sendiri, termasuk daripadanya itu emosi-emosi kita, nangis, nah, gitu juga ya. Mimpi juga kan itu peristiwa-peristiwa internal, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam jiwa kita, nah, gitu. Jadi apa lagi namanya? Jadi kalau seperti itu yang terjadi, alhamdulillah. Cuma kan kadang ketidakmengertian kita sampai kita tidak menjaga perasaan itu. Dan itu memang sifatnya hati kan berbolak-balik. Dia naik, dia turun, kadang di level yang tinggi, kadang di level yang rendah. Kalau kita tidak peduli lagi untuk terus menjaganya, maka kita akan terjadi pada level yang rendah lagi, nggak ketemu lagi itu, ya kan? Mestinya dijaga. Makanya qalb itu ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan. Jadi qalb itu memang dia berbolak-balik, dia nggak bisa bertahan. Makanya karena dia berbolak-balik, maka Al-Quran mengatakan warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu. Jadi qalb itu harus diikat dengan erat, harus stay di tempatnya. Jangan dibiarkan terus apalagi menjadi emosi negatif, emosi positif, terus berguncang-guncang, gitu kan. Dalam surah Al-Qasas juga ketika dijelaskan tentang hati, Allah menggambarkan hati itu harus diikat juga. Ketika ibunda Musa alaihi salatu wassalam itu menghanyutkan Nabi Musa, kemudian apa yang terjadi dengan perasaan ibunya itu digambarkan dalam Al-Quran gini. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigah, dan dijadikan apa namanya, fuadnya, hatinya ibunda Musa itu menjadi farigah, hampa, gitu kan? Dia hampa, ya kan, anak-anak kesayangannya kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihanyutkan. Kehampaan itu terjadi farigah. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigah. Ingkadat latubdi bihi, dan sampai-sampai ibu Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu ketika melihat anaknya dipungut oleh istrinya Fir'aun, itu ingin membocorkan bahwa itu anak saya, gitu kan. Bayangkan anak kesayangan kemudian diambil oleh orang lain, gitu kan. Kan ada sesuatu di dalam jiwa kita, gitu. Ingkadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Seandainya kami tidak mengikat hatinya, gitu kan. Jadi hati itu diikat, harus diikat supaya dia tidak berguncang, gitu kira-kira. Terima kasih pertanyaannya, Mbak siapa? Saya lupa namanya. Mbak Bunda Agus. Terima kasih.
ada lagi dari Mbak Dian, proses untuk memahami diri bagaimana, Ustaz? Ya belajar. Kepahaman itu ya dari belajar. Atau menggunakan, ada satu perintah dalam Al-Quran itu keren sekali. Afalam yasiru fil ardi, fatakuna lahum qulubuhum, apalagi saya agak lupa. Saya agak lupa nih ayatnya ya. Bahwa mengapa dia tidak melakukan sebuah perjalanan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha. Jadi dengan apa istilahnya? Dengan perjalanan yang dilakukan itu menjadikan hatinya menjadi semakin paham. Itu anu ya, apalagi kata-kata Al-Qur'an. Jadi mungkin jalan-jalan lah, berjalan-jalan gitu kan. Ada yang pernah bertanya, Ustaz, bagaimana proses transendensi bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, Anda boleh datang ke pinggir pantai, lihat matahari terbenam, gitu kan, menyatu dengan alam, gitu kan. Anda bisa berbaring di tengah padang pasir, kemudian padang rumput, kemudian menatap bintang-bintang. Itu akan terkesan bahwa aku ini siapa, gitu kan. Akan muncul perasaan aku ini siapa, nah, gitu kan. Mau kemana dan untuk apa ada. Kalau proses memahami diri sendiri ya, banyak sih sebenarnya caranya. Tapi nggak seru kalau dibahas di sini ya, teman-teman. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin Ustadz Ade sudah ada, saya kembalikan ke Ustadz Ade saja. Ustadz Ade sibuk. Oke, teman-teman, ada lagi? Ustadz Ade? Ya, siap. Halo. Aduh, Ya. saya di tempat ramai nih, kalau tak buka ininya berisik. Oh gitu, ya. Udahlah. Oke. Teman-teman, kalau nggak ada lagi kita sudahi ya. Nanti diskusi-diskusi di mana lah gitu kan. Ya, nanti bisa kita lanjut diskusi di grup ya teman-teman. Iya. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih bagi yang telah menyimak kuliah malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua atas perjumpaan kita pada malam hari ini. Insya Allah ini bukannya yang pertama, maksudnya bukan yang terakhir. Kita akan lanjut lagi di grup WhatsApp untuk diskusi dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili Agdi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ade, Ustaz Wahyudin.